Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya selaku moderator kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa SMA Negeri 1 Alteng. Di sini yang akan nanti dibawakan oleh pemateri kita selaku calon guru penggerak Kabupaten Halmahera Tengah di SMA Negeri 1 Alteng angkatan 4 yang akan menjelaskan. Pertama di sini saya persilakan kepada Ibu Fatmawati. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator ya, untuk kesempatan yang pertama ini. Saya berdiri ya Bapak Ibu. Ya, judul sosialisasi hari ini adalah penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Halmahera Tengah yang akan dibawakan oleh saya, kemudian Ibu Feli sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Halmahera Tengah. Langsung saja Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan tentang materi ini, yaitu bagaimana cara menumbuhkan budaya positif pada siswa. Ya, karena kita tahu bahwa di dalam sebuah lingkungan itu, ya apalagi di lingkungan sekolah, ya ada beberapa perilaku yang harus dijadikan atau yang dikembangkan, baik itu guru sebagai teladan maupun siswa sebagai peniru. Ya, Bapak Ibu, untuk materi hari ini ada 5 yang nantinya saya akan menjelaskan 3 dari materi, kemudian Ibu Feli yang akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah apa itu keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah 5 posisi kontrol sebagai guru nantinya. Kemudian yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, untuk motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia di sini. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena ketika kita membuat anak Ananda membuat sebuah tingkah laku di luar dari tata tertib, maka mereka merasa nantinya akan kurang nyaman atau akan nantinya mendapat hukuman kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini ketika misalkan keadaan siswa, contohnya misalnya saya mau berperilaku baik ini karena kita akan mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan. Contohnya misalkan nih, kalau misalnya kita mengerjakan dengan baik atau kita mengerjakan soal dengan baik, berarti kita akan mendapatkan nilai 100. Tapi tidak semua apa yang kita berikan itu menjadi perilaku positif bagi kita maupun kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini mereka inginkan itu dia menjadi personal yang kok saya mendapatkan hal ini berarti saya harus menjadi seperti ini. Misalkan ada siswa yang ataupun seorang guru memberikan apresiasi kepada siswa bahwa misalnya si A misalkan mendapatkan sini, saya juga mau mendapatkan seperti itu. Padahal tidak semua apa yang mereka lakukan bisa kita memberikan penghargaan seperti itu. Ya, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Nah, ini seperti halnya dengan peraturan. Ya, peraturan. Kenapa kita menggunakan keyakinan bukan peraturan misalkan? Nah, di sini ada setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Kemudian, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dari keyakinan yang kita buat, kesepakatan bersama peserta
peserta didik di dalam kelas itu akan menjadi sebuah kebiasaan ya, yang nantinya tidak akan merasa terbebani dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya budaya positif dengan menyepakati keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat. Karena keyakinan kelas ini Bapak Ibu ya, sudah kami terapkan di dalam kelas sebelum melakukan pembelajaran. Karena dengan memberikan atau merealisasikan keyakinan kelas kepada peserta didik dapat membantu peserta didik untuk mengurangi tindakan atau perbuatan di luar di luar peraturan yang ataupun tata tertib yang sudah ditetapkan di sekolah. Selanjutnya yaitu, nah di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Di sini ada di dalam tabel ya, di dalam tabel itu situ ada identitas kegagalan hukum, kemudian identitas berhasil ya, kegagalan maupun keberhasilan. Ya, di sini ada hukuman, kemudian sanksi atau disiplin yang akan diterima oleh peserta didik. Nah, contoh yang pertama di sini adalah suatu yang meyakinkan harus terjadi. Nah, ketika anak-anak mendapatkan atau melakukan tindakan di luar kesepakatan yang sudah dilaksanakan, maka ada beberapa konsekuensi atau sanksi yang akan mereka terima. Yang pertama, untuk sanksinya misalkan sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi di sini yang kita tahu adalah merupakan pilihan. Maksudnya restitusi di sini adalah siswa menentukan tindakan yang mereka akan dapatkan ya ketika melakukan sesuatu tindakan di luar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini ada beberapa yang ada impact-nya negatif, kemudian netral, kemudian positif. Nah, di situ salah satunya yang saya akan bacakan. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, kata-kata ini kan biasanya kita sampaikan kepada anak-anak. Awas ya. Kemudian netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Nah, ini dalam bahasa yang netral kepada anak-anak. Untuk yang budaya untuk positifnya, kita bisa mengatakan kepada anak-anak, apakah hari ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, jadi kalimat-kalimat yang kita atau perkataan yang kita akan sampaikan kepada anak-anak ada yang berdampak negatif, netral, dan positif. Jadi tergantung kita nanti ke depannya bagaimana membuat sebuah kalimat atau ungkapan yang bisa membudayakan positif kepada anak-anak. Ya, selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada kita menggunakan peraturan kelas, ya, karena dia lebih terinci dan bisa tidak susah untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, jadi dia bersifat secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang lebih positif. Jadi kita membuat sebuah kesepakatan itu dengan dampak positif yang diberikan kepada peserta didik karena nantinya ini berfokus kepada peserta didik. Selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Karena kenapa? Sehingga dapat mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak perlu yang panjang-panjang. Setidaknya sesuatu hal yang lebih mudah diterima oleh peserta didik. Kemudian keyakinan kelas hendaknya itu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita membuat kesepakatan yang dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh warga kelas ya. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum kita menentukan keyakinan kelas itu, maka kita memberikan kesempatan kepada anak-anak atau peserta didik untuk
memberikan pendapat ya, apa yang bisa disepakati dan kedepannya itu mendapatkan kedisiplinan seperti apa. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita melakukan refleksi ya, lakukan refleksi kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, di sini adalah contoh keyakinannya, yaitu misalnya guru tugasnya seperti apa, murid juga tugasnya seperti apa. Kemudian di sini guru tugasnya bukan, kemudian guru tugasnya ya juga seperti apa. Contohnya di sini adalah misalnya guru adalah tugasnya mengajar, maka tugas murid itu adalah belajar. Nah, di sini guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, sedangkan guru juga tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Nah, selanjutnya seperti itu. Untuk yang kedua, misalkan menjawab pertanyaan, guru tugasnya adalah menjawab pertanyaan, maka murid itu tugasnya menghasilkan yang terbaik dari dirinya sendiri. Atau misalkan guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid, ya, kemudian bukan juga merusak barang pribadi atau orang lain. Itu dalam arti di sini adalah siswa. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah kata-kata yang kita sebagai guru tugasnya seperti apa, muridnya seperti apa, kemudian guru melakukan hal yang tidak seperti apa, maupun juga siswa yang tidak melakukan yang seperti apa. Nah, kemudian di sini adalah kebutuhan keyakinan kelas. Kebutuhan keyakinan kelas ini memiliki tujuan tertentu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan yang kita inginkan, sebaiknya kita akan memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Yang pertama adalah manusia itu butuh apa sih, Pak Ibu? Yaitu manusia membutuhkan yang namanya bertahan hidup atau survival. Kemudian manusia itu pasti butuh cinta dan kasih sayang. Jadi bukan hanya kita sebagai seorang guru, tapi peserta didik kita juga butuh yang namanya kasih sayang atau love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom. Ya, tapi kalau kebebasannya seorang siswa itu terukur dalam arti ada hal yang mereka bisa dibatasi oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan nanti keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian kesenangan, ya. Jadi nanti dalam proses belajar mengajar ada fun di dalam, ya. Siswa merasa senang, begitu juga Bapak Ibu guru juga merasa senang. Kemudian power, kekuasaan, ya, kekuasaan di mana guru sebagai pembimbing atau fasilitator di dalam kelas akan mendapatkan sebuah kekuasaan yang lebih daripada peserta didik, ya. Tapi tidak mengabaikan kelima kebutuhan kebutuhan peserta didik tersebut. Baik, terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah menginstruksikan. Itulah tadi presentasi singkat dari calon guru penggerak kita dari Kabupaten Halmahera Tengah dengan judul materi atau sosialisasi yang dibawakan pada kesempatan pagi hari ini mengenai sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Jika ada pertanyaan, ya, kami dari moderator silakan kepada forum Bapak Ibu untuk bertanya mengenai dengan sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa SMA Negeri 1 Halteng selaku materi yang telah dipaparkan tadi. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Minimal 2 pertanyaan. Ya, Dipersilakan. ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya lihat dari kondisi. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, jadi saya langsung saja terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin sini saya melihat dari kondisi siswa dalam di SMA Negeri 1 Halteng ini, mungkin ada beberapa siswa di dalam kelas ini kan tidak semuanya sama. Yang dalam artian dia menaati semua aturan. Kadang ada beberapa siswa yang menyelewengkan
wali kelas, dan ada beberapa kasus yang hampir sama dengan apa yang dipaparkan tadi. Jadi mungkin saya akan bertanya, bagaimana cara membina agar menumbuhkan sikap ingin tahu beberapa pelajaran, sikap ingin tahu siswa untuk dari beberapa pelajaran yang mungkin dirasa sulit untuk dimengerti. Karena beberapa siswa kalau misalkan sudah merasa sulit mengerti akan suatu pelajaran, dia akan hampir tidak ingin mau belajar. Jadi mungkin bagaimana cara kita bina itu anak biar dia ingin tahu apa yang tidak dimengerti. Begitu saja mungkin saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas saudara penanya telah memberikan sebuah pertanyaan. Jadi saya persilakan saja kepada Ibu pemateri untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Iswan tadi. Pada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang betul-betul bagus, dan ini merupakan kasus yang sering kita temui di siswa kita atau peserta didik kita. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa menumbuhkan rasa ingin mau belajar ya terhadap mata pelajaran tertentu yang mereka anggap atau peserta didik anggap itu sangat susah. Kita kembalikan dulu bahwa manusia itu memiliki karakter kesenangan ya yang berbeda-beda. Nah, alhamdulillah untuk materi kita sebagai calon guru penggerak itu berada di materi 1.1, yaitu kita berpedoman kepada Kiai Hajar Dewantara bahwa setiap anak-anak itu memiliki potensi atau pandangan atau kesenangan yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia atau sebagai fasilitator tidak bisa memaksakan kehendak Bapak Ibu, karena kita juga sebagai guru tidak semua menguasai bidang ilmu yang ada. Nah, contohnya misalkan si A ini adalah anak yang kurang di bidang ilmu pengetahuan, contohnya matematika, tapi dia lebih aktif atau lebih memiliki potensi yang tinggi di bidang kesenian misalkan. Nah itu sebagai guru itu kita kembalikan bahwa itulah kodrat manusia. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk tidak. Ya, kita hanya sebagai terus memberikan motivasi kepada anak untuk terus ya, tapi tidak memaksakan, hanya mengarahkan. Karena kita tahu bahwa setiap manusia itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan tidak harus memaksakan. Jadi kita ke depan ini sebagai guru penggerak itu akan melihat potensi disesuaikan dengan siswa itu sendiri. Jadi ke depannya kita akan bersama-sama bagaimana mengetahui kondisi setiap siswa. Jadi ya yang kemarin saya juga sebagai guru ya, kemarin itu sebelum mengikuti materi yang ada di guru penggerak ini, itu harus semuanya, semua kelas itu atau semua peserta di dalam kelas itu harus tahu apa yang saya ajarkan. Tapi itu salah, karena kita memaksakan kehendak atau kodrat sebagai anak atau sebagai manusia. Jadi kita akan memberikan bimbingan khusus, meskipun mereka tidak paham, tapi kita melakukan pendekatan melalui budaya positif tadi, ya, budaya positif. Misalkan kita menggunakan kaitannya dengan materi hari ini adalah kita menggunakan segitiga restitusi. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pemberian kepada saya. Artinya apa yang dipaparkan oleh pemateri sungguh luar biasa. Artinya ternyata ada teknik atau cara yang dilakukan oleh guru untuk menyerapkan bagaimana upaya-upaya tentunya kekerasan yang dilakukan oleh guru bisa dibatasi. Nah, berarti di sini yang jadi pertanyaan, apakah bagaimana sih cara mengukur sejauh mana budaya positif yang dilakukan di sekolah ini dianggap dia berpihak pada murid.
apakah ada tolak ukur dan langkah apa saja sih yang harus sekolah lakukan supaya budaya positif betul-betul dirasakan oleh si siswa ini. Itu pertanyaan dari ibu kami ini, jadi saya persilakan kepada ibu materi untuk menanggapi atau menjawab apa yang ada ibu materi dipersilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Pertanyaannya saya ulangi ya, ini bahwa apa sih tolak ukur ketika misalnya terjadi perubahan di lingkungan sekolah? Ini yang pertama yang saya akan jawab. Pastinya apa yang kita sudah kesepakati bersama melalui tadi beberapa tahapan, baik itu segitiga institusi, baik itu memahami kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, dengan melihat adanya banyaknya peserta didik melakukan misalkan pelanggaran atau di luar tata tertib sekolah, dengan melihat tolak ukurnya adalah anak-anak akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian kurangnya anak-anak yang melakukan tindakan di luar tata tertib. Jadi dia ada perubahan sikap baik itu kepada siswa maupun kepada guru itu sendiri. Jadi ini lebih apakah ini yang maksudnya tadi bukan sampaikan, apakah perlu angket atau sejenisnya untuk dijadikan sebagai indikator penilaian budaya positif tadi, atau hanya secara pengamatan secara langsung observasi. Iya, di sini sebelumnya itu kan ada beberapa tahapan. Misalnya di materi kami itu ada beberapa tahapan termasuk di budaya positif. Ya, contohnya yang modulnya 1.3 itu membahas tentang nilai-nilai dan praktik. Nah, di situ ada beberapa nilai yang kita kembalikan, nilai-nilai dan praktik itu misalnya sebagai sebagai fasilitator, kemudian berpihak kepada murid. Kemudian dari langkah-langkah yang akan ditempuh itu sebenarnya beberapa yang seperti kita lakukan mengambil data, misalkan contohnya misalkan data kasus untuk meningkatkan seperti itu. Contohnya saya ambil satu kasus sampel, misalkan saya di sekolah SMA 1 itu saya mau orang rajin literasi misalkan, membaca. Jadi saya melihat data atau mengambil data dari perpustakaan atau tamu siswa menuju ke perpustakaan pinjam buku. Nah, dari situ saya melakukan tindakan atau membuat sebuah langkah-langkah selanjutnya apa yang akan saya lakukan. Kemudian hasilnya misalkan setelah melakukan tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan, kemudian kita melihat data atau kunjungan peserta didik ke perpustakaan itu lebih banyak, maka kita melihat dari hasil tersebut. Tentunya nanti ke depannya ini misalnya banyak siswa yang melakukan pelanggaran atau terlambat ya datang ke sekolah, kita menerapkan misalkan langkah-langkah yang budaya positif yang akan kita kembangkan bersama. Nah, dengan melihat ke depannya kurang ya, sudah tidak terlalu banyak lagi peserta didik yang terlambat, maka kita melihat dari hasil itu juga. Itulah tadi jawaban yang disampaikan oleh ibu-ibu pemateri tadi menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi. Dan saya rasa mungkin Ibu dari dua pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi kepada pihak pemateri tidak dijawab semuanya. Mungkin ya dengan berakhirlah jawaban atau pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, berakhir pula sosialisasi dari calon guru penggerak kita dari Kabupaten Halmahera Tengah yang mempresentasikan tentang sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Sebelum saya tutup, akhir kata dari saya, semoga ini menjadi sebuah harapan formula baru bagi kita Bapak Ibu. Lebih baik lagi ke depan. Beradanya kita punya ibu-ibu guru penggerak
Satwa Ateng ini ya harapan kita semua semoga ini menjadi lebih baik lagi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda sekalian, hari ini tanggal 13 Januari kita akan membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal kita di semester yang kedua ya. Ya. Nah, apa sih itu yang disebut dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Nah, kesepakatan kelas ini adalah hal yang sangat yang sangat penting untuk kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya. Nah, kenapa Bapak atau Ibu guru atau saya khususnya tidak menggunakannya namanya peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu lebih susah untuk dilaksanakan. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas ini, Anda yang menentukan sendiri aturannya atau keyakinannya atau kesepakatannya, kemudian menentukan kedisiplinannya seperti apa. Ya. Nah, di sini Ibu akan bagi kertas putih dan nantinya setiap peserta ini anak-anak semua menulis 3 minimal 3 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas khususnya untuk pendidikan atau mata pelajaran sosial. Ya. Oke. Saya ulang ya. Ya. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita lakukan hari ini akan menjadi pedoman Ananda untuk melaksanakan kegiatan baik proses belajar mengajar maupun di luar kelas. Nah, ini Ibu akan bagikan kertas putih dan silakan Ananda menuliskan 3 kesepakatan yang sesuai dengan pemikiran Ananda. Nah, contoh pemikiran contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu seperti apa? Ananda lihat apa sih yang mengganggu di dalam kelas ya. Pertama misalkan ketempatan, kemudian tugas, kemudian kebersihan, kemudian misalnya saya setiap harinya misalkan pada saat proses belajar mengajar ada teman saya yang ganggu di belakang misalkan, saya mau tulis itu. Nah, jadi tidak berlaku hanya satu orang, tapi semua peserta ya seperti semua peserta ini. Jadi semuanya berpartisipasi. Ini Ananda bikin dan tidak boleh dilanggar. Kalau misalnya dilanggar berarti akan diberikan sanksi. Dan sanksinya itu nanti akan tergantung atau adalah Ananda sendiri. Ini saya bagikan, silakan menulis 3 minimal ya. Minimal keyakinan kelas sesuai dengan apa yang Anda inginkan diterapkan di dalam kelas. Bagi Pak. Kesepakatan kelasnya yang sudah ditulis, jika ada yang sama silahkan berdiri dan Ibu akan memberikan kertas stempel untuk menuliskan satu yang sudah menyampaikan tadi kesepakatannya, menuliskan yang sama, kemudian nanti stempel di papan tulis. Ya, nah sekarang siapa yang
Ada. Ngana kata ada. Coba ngana berdiri. Oh ya, oke. Main HP ada yang sama? Ya, silakan. Berdiri. Nah, tulis yang sama. Tidak kumpul tugas atau terlambat kumpul tugas. Oke, silakan tulis. Sama. Satu orang yang bertulis saja. Lanjut. Yang ketiga, saat guru mengajar di depan, siswa membuat keributan di belakang, tidak mendengar penjelasan. Iya, ada yang sama? Nah, ya lanjut, siapa lagi? Ya, oke, ayo, yang ibu kasih kesempatan silakan berdiri lagi. Siapa yang mau membacakan ya silakan. Iya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama adalah tidak mengerjakan tugas dan tidak bekerjasama dalam kelas. Iya, siapa yang sama? Iya, lanjut. Yang kedua adalah datang ke sekolah tepat waktu. Iya, tepat waktu. Ada yang sama silakan ditulis. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah berpakaian rapi dan bersih. Ya, ada yang sama berpakaian rapi ya silakan ditulis. Ya, sama? Ya, sudah? Oke, saya persilakan satu orang lagi untuk menyebutkan kesepakatan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di pagi ini saya akan berbicara kesepakatan kelas. Yang pertama ini dalam kelas. Yang kedua terlambat masuk kelas. Yang ketiga keluar kelas tanpa izin. Yang empat berbicara kotor dalam kelas. Saya minta untuk menempelkan hasil kesepakatan kita pada hari ini ke papan tulis. Satu-satu orang ya.